Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan informasi dari kelas MAT FKJI UI. Baik, lanjut. Di sini kami ada 3 orang, dari saya sendiri, Didi Tari Kuncoro, kemudian ada rekan saya Siswandi Agung Hidayat, dan kemudian rekan saya juga dari Ali Akbar Khatami. Lanjut. Baik, kami di sini kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait SDS, yaitu Software Defined Storage. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Ali. Silakan Mas Ali. Oke, terima kasih Mas Didit atas waktunya yang diberikan. Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu SDS. SDS merupakan singkatan dari Software Defined Storage, yang dimana kita bisa mengatur semua storage yang kita miliki dengan menggunakan sebuah software. Nah, secara general definisi dari SDS itu sendiri adalah sebuah sistem di mana manajemen dan juga intelijennya intelijen dari sebuah storage system itu terpisah dari physical antara application server dengan physical hardware si storage tersebut. Nah, yang kedua, SDS sendiri, kebanyakan SDS sendiri merupakan apa ya, bisa dibilang seperti menambah satu layer di atas physical layer gitu, menambah software di atas physical layernya itu sendiri. Nah, kemudian SDS kini sudah banyak digunakan dalam pembuatan data center ya, karena kemudahannya dalam melakukan integrasi dan juga dalam melakukan maintenance-nya sendiri, dan juga bisa mengurangi cost untuk berbagai hal dalam pengimplementasian storage. Oke, next. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan apa yang bukan termasuk ke dalam SDS. Yang bukan termasuk ke dalam SDS itu adalah package single solution where the storage intelligence and the hardware are coupled so tightly that neither of them can be interchanged. Jadi di mana host aplikasi dengan storage itu sudah berdala dalam satu server atau dalam satu hardware, yaitu tidak bisa dikatakan sebuah SDS. Seperti itu. Kemudian SDS juga, jadi ada isu API, SDS juga tidak bisa disebut SDS jika storage tersebut menggunakan API untuk membuat logical unit number atau LUN. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan sebagai SDS. Next. Nah, menyinggung soal SDS dengan tradisional storage, SDS memiliki beberapa keunggulan seperti hardware flexibility, di mana SDS ini lebih fleksibel daripada tradisional storage. Kemudian ada simplified administration, yang dimana SDS sendiri itu merupakan web-based application yang kebanyakan orang IT itu paham gitu apa kegunaannya dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi memang SDS ini cukup mudah digunakan. Kemudian ada simplified configuration, di mana SDS sendiri itu terdiri dari sebuah pool yang sangat besar yang di dalamnya ada berbagai macam storage server. Nah, di situ bisa di-manage dengan menggunakan sebuah software. Jadi konfigurasi memang cukup mudah. Kemudian ada advanced feature include, seperti tadi ada deduplication, ada replication, dan lainnya. Kemudian ada new feature include, di mana setiap ada teknologi baru atau penemuan baru, maka di situ ada fitur yang akan memudahkan kita, fitur baru yang akan memudahkan kita dalam memanage sendiri. Kemudian ada greater integration, di mana sistemnya sendiri SDS ini bisa dengan mudah mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada, cukup banyak aplikasi ke dalam satu sebuah SDS seperti itu. Jadi memang integrasi yang bisa kita lakukan antara aplikasi dengan storage-nya itu akan cukup mudah. Kemudian ada lower overall cost, di mana harga maintenance dan juga perawatan, kemudian harga untuk implementasinya juga bisa dikatakan lebih murah daripada tradisional storage yang mengharuskan kita untuk membeli cukup banyak komponen di dalam penambahannya gitu. Mungkin SDS hanya menambahkan
seperti hard disk saja atau storage-nya saja seperti itu. Ya, next. Oke, terima kasih Mas Ali. Lanjut untuk Mas Iswandi. Baik, tadi di awal kita sudah menjelaskan terkait apa itu SDS, apa yang bukan termasuk SDS. Nah, sekarang kita ketika berbicara terkait SDS tentunya perlu ada requirement untuk memenuhi SDS itu tersendiri. Requirement ini berarti kita memenuhi suatu persyaratan. Nah, ketika nanti berbicara masalah requirement, ketiga istilah ini yang nantinya akan sering melekat di SDS itu sendiri, yaitu abstraksi, pooling, maupun storage virtualization. Nah, abstraksi ini dia berarti proses untuk mengekstraksi informasi dari kumpulan data yang lebih besar. Nah, nantinya informasi itu akan yang bersifat relevan dari kumpulan data yang lebih besar. Jadi nanti SDS ini akan memanfaatkan abstraksi untuk menyederhanakan basis code kalau misalkan di ranah pemrograman. Nah, yang kedua adalah pooling. Pooling ini berarti kita istilahnya mengumpulkan. Nah, mengumpulkan apa? Kita mengumpulkan resource yang nantinya bisa kita simpan ke dalam klaster penyimpanan. Nah, pooling resource ini sebetulnya banyak resource-nya, nanti ada beberapa tipe yang akan kita jelaskan setelah slide ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait masalah storage virtualization. Nah, virtualization ini berarti kan kita melakukan grouping dan pengendalian perangkat penyimpanan dalam sebuah konsol utama. Nah, di sini banyak sekali manfaat dari storage virtualization, mulai dari efisiensi sumber daya, kemudian bisa melakukan monitoring dan evaluasi ke depannya. Nah, jadi nanti ketiga permasalahan ini yang nantinya akan terus melekat ketika berbicara masalah SDS requirement. Nah, Gartner pernah memprediksi terkait masalah SDS ini. Jadi dia menyebutkan bahwa di tahun 2024, 50% dari kapasitas penyimpanan global akan dideploy sebagai SDS on-premise atau di public cloud. Nah, di sini jadi berarti dia akan naik dari yang saat ini kurang dari 15%, dan ini akan terus naik sehingga di tahun 2024 ini akan mulai banyak beberapa pengguna, mulai dari perusahaan yang bersifat enterprise maupun dari menengah dan juga menengah ke bawah. Nah, bahkan ada beberapa vendor yang menyatakan bahwa the future of IT is software defined. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai SDX, bukan SDS, tetapi SDX yang berarti software defined everything. Jadi nanti memang ke depan masalah SDS ini sudah akan mulai dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian kita berbicara masalah resource yang akan kita kumpulkan. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah SAN atau NAS. Nah, di sini berarti kita bisa mendapatkan fungsionalitas seperti virtualisasi penyimpanan, tiering, deduplikasi global, dan lain-lain. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk resource atau pengumpulan SAN atau NAS ini hanya bersifat sementara, jadi nanti ketika misalkan kita ke depan sudah memiliki penyimpanan yang berbasis komoditas dengan biaya yang lebih rendah, kita bisa mulai tidak menggunakan NAS ini lagi. Yang kedua adalah DAS atau Directly Attached Storage. Jadi di sini penyimpanan lokal yang di dalam server dan merupakan jenis bit penyimpanan yang paling umum digunakan dalam sistem SDS saat ini. Jadi memang DAS ini dia sistem penyimpanan digitalnya langsung terpasang ke server atau ke workstation-nya itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah flash storage. Nah, ini merupakan salah satu storage yang banyak digunakan oleh SDS karena dia memiliki solusi ataupun endurance yang tinggi, kapasitas yang tinggi juga, dan performa yang lebih baik. Nanti setelah ini akan kita bahas tipe-tipe dari flash storage ini apa saja. Yang keempat ada RAM. Nah, jadi SDS ini memanfaatkan sebagian dari memori RAM pada host virtual untuk meningkatkan efisiensi data dan performa penyimpanan. Nah, jadi nanti ketika misalkan ada beberapa host yang tidak terpakai RAM-nya ketika dalam proses pemrosesan itu data ataupun informasi, itu akan bisa diaplikasikan oleh SDS itu sendiri. Selanjutnya adalah public cloud. Nah, di sini SDS dapat mengabstraksi dan menggabungkan penyimpanan public cloud seolah-olah dia itu bersifat lokal. Jadi memang bisa diakses seperti halnya diakses secara lokal. Tapi di sini yang perlu diketahui, dari SDS merekomendasikan public cloud ini hanya untuk pengarsipan dan perlindungan data. Karena ini akan berpengaruh terhadap availability ketika melakukan akses data yang ada di public cloud itu sendiri. Ketika kita membutuhkan data yang cepat, sementara nanti terkait ada kendala masalah konektivitas ataupun bandwidth, ini akan menjadi salah satu kendalanya. Nah, ini beberapa tipe flash memory, jadi ada 5, mulai dari SLC, eMLC, MLC, TLC, dan ini teknik yang terbaru ataupun teknologi terbaru adalah 3D NAND TLC. Nah, sebetulnya perbedaannya mulai dari tingkat kecepatan, yaitu melakukan sekitar, kalau SLC ini yang paling tinggi, dia bisa melakukan sekitar 100.000 siklus penghapusan program per sel.
dan itu seterusnya hingga ke MLC, TLC yang tingkat penghapusannya mulai berkurang. Nah, di sini teknologi yang terbaru adalah 3D NAND TLC. Dia memiliki tipe flash storage terbaru dengan performa yang setara dengan MLC, tetapi dia di sini bersifat low cost, jadi berbiaya rendah. Ini jadi salah satu solusi ketika ada perusahaan yang ingin menerapkan 3D NAND TLC dengan menggunakan biaya yang lebih rendah dibandingkan MLC itu sendiri. Nah, setelah penyimpanan berbasis resource tadi diabstraksikan, kemudian dikumpulkan, nah penyimpanan itu kemudian harus bisa disajikan ke server dan aplikasi yang ingin membutuhkan aksesnya. Nah, jadi ada beberapa metode untuk melakukan ini dan mirip dengan seperti array traditional storage ya. Jadi sebagian besar sistem SDS ini sudah mendukung lebih dari satu metode penyajian data. Jadi ada bisa melakukan akses file, kemudian berbasis blok, dan juga menggunakan metode objek. Nah, untuk file sendiri berarti kita menyediakan akses ke seluruh file sistem hingga ke file individualnya. Kemudian untuk yang blok kita berarti menyediakan akses ke SCS ILUN-nya, kemudian nanti akan disajikan oleh protokol ISCSI-nya atau menggunakan fiber channel SAN. Nah, untuk objeknya sendiri berarti dia menyediakan penyimpanan berbasis objek yang disajikan untuk penyimpanan objek data statis. Nah, di sini garis bawahnya adalah objek data statis, seperti contohnya misalkan foto, video, email, backup data, dan juga image virtual machine. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Didit, silakan. Oke, terima kasih Mas Iswandi. Baik, selanjutnya adalah kita tadi sudah menyampaikan informasi terkait SDS. Nah, sekarang layanan-layanan yang diberikan oleh data service ada 8. Mungkin bisa langsung kita bahas satu persatu. Lanjut. Yang pertama adalah data reduction. Kita sudah tahu data itu semakin berkembang, otomatis kita perlu mekanisme agar storage-nya tidak overload. Nah, dalam SDS ini ada mekanisme adalah melakukan deduplication dan compression. Deduplication itu adalah mekanisme untuk menghilangkan duplikasi data, sedangkan kompresi itu adalah mekanisme untuk memperkecil ukuran data dengan mekanisme kompresi. Mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, untuk deduplication itu sendiri ada dua jenis ya. Yang pertama adalah inline atau pre-processing, yang kedua adalah post-processing. Kalau pre-processing atau inline itu melakukan deduplikasi data yang sebelum taruh di dalam storage, dia akan dicek dulu apakah sudah ada kemiripan. Jika sudah ada, yang disimpan adalah yang tidak mirip. Sedangkan post process itu adalah semua data disimpan dulu dalam storage, nanti kemudian baru dicek dalam scheduling untuk melakukan deduplikasi. Itu ada plus minusnya, tapi ini sangat membantu dua-duanya. Yang kedua, lanjut. Next itu adalah I/O acceleration. Tadi sudah disampaikan kalau SDS itu mempunyai high speed RAM dan flash storage ya. Jadi selain untuk meningkatkan performa untuk SDS-nya juga bisa digunakan sebagai peningkatan performa dalam storage tadi seperti tadi konsep deduplication. Jadi dengan istilahnya menambahkan kemampuan untuk storage, jadi akan lebih mempercepat juga. Kemudian juga SDS juga bisa mengatur nih, memanage nih. Oh misalnya ada aplikasi atau VM yang membutuhkan I/O yang I/O-nya sangat tinggi nih, maka oh ya udah saya atur dulu nih di sini untuk aplikasi ini bisa diatur dulu untuk menggunakan tadi high processing tadi untuk acceleration tadi untuk mempercepat tadi. Lanjut. Nah, yang ketiga snapshot. Nah, kalau snapshot itu juga paham ya untuk virtualisasi tradisional semua bisa melakukan snapshot. Nah, snapshot itu adalah istilahnya teman-teman melakukan inisiasi awal di copy, kemudian dilanjutkan untuk mendeteksi perubahannya seperti apa. Di SDS juga sama, cuma kalau di hyperpatient itu istilahnya untuk performanya akan memakan performa, kalau tradisional memakan storage. Nah, kalau di SDS karena tadi ada efek deduplication maka akan lebih efektif. Lanjut. Kemudian ada cloning. Cloning semua kita kalau misalnya teman-teman sudah familiar dan virtualisasi pasti sudah melakukan cloning ya. Kalau misalnya tadi snapshot itu adalah melakukan copy inisiasi awal, kemudian mendeteksi perubahannya. Kalau cloning ini full di copy semuanya. Jadi teman-teman copy dari awal, full semuanya, dan itu mempermudah nih untuk mereduksi waktu. Misalnya teman-teman sudah punya VM yang sudah diupdate, sudah golden image lah kasarnya. Jadi mempermudah untuk mengefisien waktu bagi para admin. Jadi nggak perlu lagi dari awal, cukup dengan copy cloning. Lanjut. Nah, replication. Kalau tadi adalah snapshot inisiasi awal, kemudian perubahannya apa, cloning tadi adalah copy full semuanya. Nah, replication itu adalah prinsipnya adalah menyimpan data dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda. Ya seperti konsep AADC, active data center atau misalnya RAID, itu saya adalah konsep dari replication. Jadi istilahnya bagaimana kalau misalnya satu down, satu masih bisa up seperti itu. Lanjut.
Data mobility tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Iswandi tadi. Jadi karena tadi kita konsep deduplication tadi di awal, kita sudah menyimpan pointer-pointernya. Jadi tinggal misalnya data sini, oh pointernya ada di SAN, oh yang ini ada di NAS, oh ini ada di flash storage dan lain-lain. Jadi tinggal mobility-nya data di mana aja bisa aja, semuanya bisa kita di SDS seperti itu. Lanjut. Enkripsi ya seperti service di yang lain, ini konsep standar ya kita melakukan pengamanan tadi. Nah yang kemudian lanjut. Nah kalau train provisioning saya langsung pakai analogi aja. Kalau teman-teman punya VM, misalnya 2 VM, teman-teman punya 100 giga, 2 VM itu masing-masing 50 giga sudah setting di awal. Otomatis kan kalau 100 giga cuma bisa kepake 2 VM, itu namanya traditional allocation. Padahal VM-nya masing-masing Ubuntu A, Ubuntu B cuma kepake 10 giga, tapi karena di awal sudah di setting 50 giga, maka cuma bisa kepake 2 VM, dari 152. Nah, kalau tin provisioning, ini enaknya SDS ini, dia hanya mendeteksi yang kepake berapa. Misalnya dari 100 giga yang teman punya, ada 2 VM, baru kepake 10 nih, baru kepake 20 giga. Berarti teman-teman masih bisa pakai 80 giganya. Jadi, istilahnya allocated-nya itu fleksibel. Itulah namanya tin provisioning. Oke, lanjut. Baik, sebelum kita memang menerapkan SDS ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah failure scenario and recovery. Berarti kita harus memperhatikan solusi ketika kita menangani skenario kegagalan dan juga bagaimana kita bisa melakukan recovery-nya. Yang kedua, kita harus avoid single points of failure. Berarti kita harus mengetahui bagaimana cara menghindari suatu kegagalan ataupun ketika terjadi permasalahan failure system. Yang ketiga, provide high availability. Yang berarti kita harus mengetahui bagaimana cara menyediakan high availability, dalam artian bagaimana ketika informasi ataupun data yang dibutuhkan bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Dan ini berarti kita harus memperhatikan bagaimana high availability tersebut dari penerapan SDS. Baik, itu terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6, terkait tentang SDS, Software Defined Storage. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komen di link YouTube kami. Nanti kami akan coba menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.